Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana umurana washrah lana sudurana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Ngalimun yang semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pagi hari ini Allah masih berikan kita semua kesehatan. Allah masih mampukan kita semua yang hadir di masjid ini untuk bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid. Allah juga masih beri kita waktu, kesempatan, sehingga insya Allah beberapa menit ke depan kita akan sama-sama belajar berkaitan tentang ayat-ayat yang sudah Allah turunkan, terkhususnya di dalam Juz Ammah, surah-surah pendek. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang soleh yang istiqomah di dalam menjalankan syariat yang beliau bawa hingga hari kiamat kelak. Sehat semua, Pak? Wah, ibu-ibu lagi rame. Monggo ibu-ibu yang baru datang silakan mengambil posisi pena. Asalkan tidak tidur saja, Bu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan salah satu surah yang ke-102, yaitu surah At-Takatsur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Ketika kita sudah mulai berbangga-bangga, bermewah-mewah terhadap harta urusan dunia yang kita miliki, maka kata Allah, pasti kita akan lalai terhadap urusan akhir. Orang-orang yang dunia tersebut sudah masuk ke dalam dadanya. Mereka-mereka yang menjadikan dunia itu adalah tujuan satu-satunya hidup di dunia. Maka orang seperti ini, Bu Pak, mesti akan Allah lalaikan terhadap urusan akhir. Allah akan jauhkan dirinya dari masjid. Allah akan jauhkan dirinya dari tilawah Quran. Allah akan jauhkan dirinya daripada melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena mereka sudah terlalu cinta terhadap dunia. Para ulama mengatakan, Bu Pak, bahwasannya pahala terbesar yang Allah berikan itu sebenarnya bukan surga. Jadi, pahala terbesar yang Allah berikan itu sebenarnya bukan dari sholat kita, bukan. Tapi kata para ulama apa? Pahala terbesar yang Allah berikan kepada kita itu adalah dimampukan kita untuk beribadah kepadanya. Itulah salah satu pahala yang paling besar. Ketika Allah sudah mengizinkan kita, Allah sudah membuat kita itu bisa untuk melakukan ketaatan, beribadah kepadanya, maka itulah sebesar-besar nikmat yang harus kita syukuri. Nah, kalau Allah sudah tidak lagi mengizinkan kita untuk beribadah kepadanya, maka Allah akan jadikan kita otomatis cinta terhadap dunia. Makanya ayat kedua, hatta zurtumul maqabir, kata Allah.
Orang-orang seperti ini nanti mereka akan menyesal ketika sudah masuk ke alam kubur. Rasa no, itu Pak bahasa kita. Dulu sudah aku kasih tahu ayat-ayatku, kata Allah. Itu kan dalam surah At-Toha. Maaf, dalam surah Toha itu ayat 125 sampai 127. Itu sudah Allah sebutkan. Dulu aku sudah berikan kepadamu ayat-ayat kami. Dulu aku sudah utus seorang rasul kepada kalian. Al-Quran pun sudah sempurna diturunkan. Ustadz-ustadz dan para ulama pun sudah banyak mengingatkan. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, kata Allah. Dulu sudah kami ingatkan kamu di dunia, tapi ya kamu melupakan, melalaikan. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Maka kata Allah, yo hari ini juga nanti di akhirat kami melupakan kamu sebagai mana kamu dulu melupakan peringatan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang berbahagia, ya, kemarin kita sudah bahas yang namanya mengingat akhirat itu merupakan sebuah ya sesuatu yang harus kita sering-sering tanamkan dalam diri kita. Hati yang senantiasa mengingat akhirat ini salah satu hati penduduk surga, Bu Pak. Ya, saya ulangi, salah satu ciri penduduk surga itu apa? Mereka memiliki hati yang senantiasa ingat kepada akhirat. Bagaimana mungkin kita bisa ingat sama akhirat kalau belum kenal gitu sih? Bagaimana mungkin kita akan fokus kepada akhirat kalau belum tahu? Makanya kemarin kita sudah bahas bahwasannya negeri akhirat itu adalah ya perjalanan yang sangat panjang. Dan negeri akhirat itu bukan semerta-merta hanya surga dan neraka saja, tidak, ternyata ada 7 tempat nih kemarin kita bahas. Ada 7 tempat negeri akhirat. Yang pertama alam kubur. Ini pintu masuk negeri akhirat. Kemudian yang kedua alam kebangkitan, yaumul ba'ats. Yang ketiga alam mahsyar, ya, yaumul mahsyar. Yang keempat yaumul mizan, alam mizan, yang mana kita nanti ditimbang amal kebaikan kita. Yang kelima ada yang namanya yaumul hisab. Nah, ini nanti pembahasan dalam surah At-Takasur ayat terakhir. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Itu yaumul hisab, hari kelima. Tempat kelima yaitu apa? Tempat kita dihisab nanti sama Allah. Semua nikmat yang sudah kita peroleh ini, Bu Pak, itu akan ditanya satu persatu nanti di yaumul hisab. Kemudian yang keenam ada yang namanya yaumus sirat. Ini yang senantiasa kita minta di setiap sholat kita. Baca surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kata para ulama, ihdinas siratal mustaqim ini maknanya adalah kita minta hidayah yang pertama dari kepada Allah. Kemudian yang kedua kita minta diselamatkan ketika menjelang ataupun berada di hari sirat. Baru yang ketujuh surga dan neraka. Nah, kita kemarin baru bahas yang pertama alam kubur. Ya. Seingat saya pembahasan terakhir itu sampai siksa kubur ya Bu Pak ya. Ya Mas. Ya karena bulan lalu saya izin sakit. Ya. Terakhir berarti bulan berapa itu? Oktober. Oktober itu adalah mereka yang kena siksa kubur. Yang namanya alam kubur itu adalah alam penentu, gitu kan? Ingat masih ibu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya sahabat Utsman bin Affan setiap kali beliau pergi ke kota Madinah, mesti beliau minta berhenti di kuburan para sahabat. Ngapain Utsman? Duduk, termenung, muhasabah, merenung sejenak tentang apa kehidupannya. Terus lama-lama beliau menangis. Maka ditanya sama pelayannya, "Wahai Utsman, kenapa engkau menangis?" Apa jawab Utsman? "Ketahuilah bahwasannya yang namanya negeri akhirat atau yang namanya alam kubur itu merupakan tempat awal menuju alam akhir. Barang siapa yang selamat di alam kubur, maka bisa dipastikan di tempat-tempat lain tadi akan selamat. Tapi kalau di alam kubur saja sudah sulit, Bu Pak, maka bisa dipastikan
di tempat-tempat yang lain, di yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul sirat, yaumul jaza, itu jauh lebih berat dan lebih sulit. Menandakan apa? Alam kubur ini penentu. Maka daripada itu jangan sampai kita masuk ke kuburan, nanti ketika sudah masuk di dalam kubur bukan nikmat kubur yang kita peroleh, tapi apa? Azab kubur. Nauzubillahi min dzalik. Maka daripada itu kemarin kita bahas bahwasannya ada 8 dosa. Ya, ketika dosa ini kita kerjakan di dunia dan belum bertaubat. Ingat Bapak, belum bertaubat. Kita dulu pernah mengerjakan 8 dosa ini dan belum minta ampun, belum taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan di alam kubur kita akan mendapatkan siksa. Siapa mereka? Satu orang yang senantiasa suka mengadu domba. Ya, kemarin orang yang suka namimah. Ya, kerjaannya ngadu domba sana sini, Bu. Kerjaannya adalah bagaimana orang lain bisa berantem. Kerjaannya bagaimana caranya masjid satu dengan masjid yang lain saling musuh-musuhan gitu ya. Sehingga apa? Umat Islam ini perpecah. Itu dia senang betul. Ini orang yang seperti ini bahaya, Bu. Ya, bahaya betul. Yang kedua siapa? Orang yang ketika dia di dunia buang air kecil tapi tidak pernah cebok. Maka anak-anak kita ajari dari dini sejak kecil, buang air kecil, pipis, buang air besar harus cebok yang bersih. Kenapa? Biar nanti dewasanya mereka juga sudah terbiasa. Bahaya Bu Pak kalau kita buang air kecil tapi tidak cebok. Memang sepele, memang kelihatannya masalah kecil, tapi di sisi Allah itu perbuatan yang besar. Kenapa? Ketika kita tidak bersuci, maka bagaimana bisa ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan syarat pertama dalam beribadah itu adalah suci. Salat yang pertama kali yang harus diperhatikan suci. Baik suci bajunya, apalagi suci badannya daripada hadas dan najis. Baru nanti dilihat niatnya, baru yang lain-lainnya. Ya, nah makanya kalau kita tidak mendidik anak kita untuk istinja, cebok, bersuci daripada buang air kecil, ini ditakutkan nanti mereka terbiasa hingga besar, bahkan nauzubillah sampai nanti wafat ya terkena siksa kubur. Yang ketiga siapa lagi? Mereka yang memakan harta gulul itu. Masih ingat Pak harta gulul? Harta khianat. Sudah digaji sama perusahaan, sama lembaga, sama pemerintah, UMR lagi, layak gajinya. Tapi masih ngambil-ngambil kesempatan buat nambah, masih mengadakan pungli, masih mengadakan korupsi, masih ya ngambil uang sana sini. Biar apa? Biar dapat tambahan. Nah, ini namanya orang yang memakan harta gulul. Ya. Sudah digaji Bu Pak, mohon maaf, oknum polisi sudah digaji. Ya, tapi masih mengadakan tilang razia ilegal. Ya. Wes biar cepat 100.000 aja enggak pakai helm gitu ya. Daripada nanti kamu diambil motornya di sidang lama, wes di depan wae 100.000 lanjut. Bukan razia resmi, nih razia resmi insyaallah kan itu memang ya nanti diambil motor kita dan nanti ditebus di pengadilan. Ya. Dishub kerja oknum di dishub ya ngadakan pungli ya ada mobil barang ambil lewat terima pungli tidak bayar ini tukang parkir ditarikin punglinya ini hati-hati yang punya menantu anak yang kerja seperti itu diingatkan jangan mengambil harta gulul. Ya, termasuk guru yang sudah sertifikasi PNS jangan mudah nerima hadiah dari wali murid. Ya, ini bahaya nanti berpotensi apa? Harta gulul, khianat. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat siapa lagi? Ya jelas pelaku dosa riba. Orang yang menjadi agen riba, bermuamalah dengan harta riba.
Ya, segala macam riba dia terabas, KPR, bunga bank segala macam menjadi makanan sehariannya. Auzubillah nih Bu Pak. Sekali lagi, riba itu haram 100%. Kadang ada ya madhab baru, madhab baru. Tanam saham syariah enggak apa-apa riba, enggak sampai 30% halal. Hati-hati Bu Pak, ini penipuan. Ya, yang namanya riba itu mau 1%, mau 0,00 sekian persen sama kayak homer. Homer niku wah nggak apa-apa ngombe, minum ciu, minum apa seteguk yang penting nggak mabuk. Walaupun seteguk setetes saja haram. Riba demikian, maka tidak ada lagi alasan untuk ya bermudah-mudahan dalam hal riba. Jangan. Hati-hati hadirin yang dimuliakan oleh Allah ya, ikuti kajian-kajian Ustadz yang membahas tentang riba. Ya, bunga-bunga bank ya, yang namanya pinjaman hutang piutang niku nggak boleh ngambil manfaat. Jadi jangan sampai hutang 1 juta bayarnya 1.200.000. Ya, itu namanya jelas. Begitu juga beberapa hal yang berkaitan tentang ya praktek-praktek ribawi, termasuk Shopee Pay, GoPay. Bu, halo Bu. Suka belanja pakai Shopee, Bu? Jangan-jangan bapak-bapaknya dia suka nih, Pak. Kita baru membahas kemarin, Pak Bu. Saya termasuk salah satu konsultan bisnis syariah di Jogja. Jadi teman-teman itu membahas bagaimana akad jual beli di marketplace. Salah satunya Shopee, GoPay. Ya, panjenengan-panjenengan yang isi Shopee Pay, kemudian beli mengharapkan diskon besar. Nah, itu riba. Jadi akad top up e-wallet itu Pak Bu. Ya, e-wallet apapun bentuknya. Tahu e-wallet Pak? Dompet digital itu loh Pak. Bukan e-money. Jadi e-money boleh. E-money itu akadnya wakalah, boleh. E-money itu seperti kartu e-tol ya. Terus kalau panjenengan mau naik kereta dari Solo ke Jogja itu kartu ya, kartu flash, terus kartu apapun itu yang namanya e-money masih boleh. Ya, tapi kalau e-wallet ini akadnya adalah qard. Qard itu apa? Pinjaman. Panjenengan kalau baca regulasi dari Shopee berkaitan tentang Shopee Pay-nya, e-wallet-nya, apalagi pay later ya, bahaya betul. Itu apa? Kita ketika top up ya, kita ngisi Shopee Pay 100.000 misalnya. Ketika kita top up itu hakikatnya uang kita dipinjam sama Shopee untuk diputar. Saya ulangi Bu Pak, ketika kita ngisi ulang Shopee Pay 100.000 itu hakikatnya Shopee minjam duit kita, diputar kemudian dialihkan di tempat beberapa usahanya Shopee. Jadi kalau panjenengan baca regulasinya itu yang dari Shopee jelas disebutkan di situ. Jadi ketika kita ngisi top up Shopee Pay itu secara tegas ya pihak Shopee mengatakan dana tadi kita pakai dan kita putar untuk ya perusahaan ya marketplace mereka. Makanya pedagang di Shopee itu tidak bisa sehari ini laku langsung tarik duit, tidak bisa Bu Pak ya. Ada yang jualan di Shopee. Ya, kalau panjenengan buka toko di toko Shopee, ya laku misalnya panjenengan jualan mie ayam, terus didaftarkan ke Shopee, laku nih hari ini sekian porsi, itu tidak bisa sore nanti panjenengan tarik itu tidak bisa. Nah, paling cepat 3 hari. Menandakan apa? Itulah diputar uang panjenengan di situ, termasuk uangnya yang ngisi ya e-wallet tadi. Sehingga ketika kita ngisi Shopee Pay, kita tergiur dengan diskonnya, Bu ya. Kan beda tuh kalau kita belanja pakai Shopee Pay meski diskonnya lebih besar ketimbang COD. Ya enggak, Bu Pak? Itu memang tawaran Shopee, menggiurkan. Maka ketika panjenengan wah diskon 50% gitu kan. Belanja aslinya 100.000 jadi 50.000.
Saat itulah panjenengan ngambil uang riba. Kenapa? Pinjaman yang ada manfaatnya kata Rasulullah itu mesti riba. Kita minjam ke uang isi top up e-wallet, kita ambil manfaat diskonnya. Itulah riba. Maka hari ini Bu Pak, pagi ini nih saya kasih tahu hapus Shopee Pay itu dari HP panjenengan. Ya, hapus. Saya pribadi sudah enggak pakai lagi. Kalaupun kepepet, ya Allah belum makan misalnya pengen beli Shopee Food gitu kan. Hujan lebat kepepet, boleh. Tapi jangan ambil diskonnya. Alias ya mahal. Harusnya beli mie ayam Mas Kori cuman seporsi 10.000, kalau di Shopee Food ya 15.000 biasanya, dinaikin 5.000. Belum lagi ongkos pengiriman. Ya mau nggak mau mahal. Itulah caranya kalau kita ndak mau kena riba. Paham Bu? Nah, mulai sekarang berhentilah belanja di Shopee. Serius Bu. Ini saya ngasih tahu panjenengan bapak-bapak, saya cinta sama panjenengan. Biar nggak kena riba. Riba itu ngeri dosanya, betul. Ya, ngeri betul. Makanya ya, praktek-praktek seperti ini dihindari. Ya. Nah ini tentang riba. Ya, monggo nanti belajar tentang riba bisa dengan ustadz-ustadz. Ada di sini fikih muamalah. Ustadz Muhammad Ridho. Ustadz Hanan. Nah, boleh belajar tentang ribawi, apalagi praktek riba kontemporer. Nah, itu harus dipelajari Bu Pak ya. Biar apa? Biar kita terselamatkan dari siksa kubur. Bahaya betul. Kalau kita sudah pernah dulu, ya Allah, tobat. Tak apa-apa Bu Pak. Sebelum meninggal, tobat. Minta maaf sama Allah. Dulu mungkin kita beli rumah pakai KPR, sekarang baru ngerti. Maka minta maaf sama Allah, tobat jangan diulang. Dulu pinjam sama bank, sekarang masih ada nyicilnya Ustadz, lunasin segera. Kemudian apa? Jangan pinjam lagi sama bank. Dulu talangan haji itu juga sama Bu Pak ya. Ada yang nalang haji di sini? Talangan haji itu kan kita nggak punya uang, ya. Kemudian pihak bank nawari, kan daftar Siskopat itu kan 25 ya Pak Bu ya. Nah, nggak punya uang nih, uang saya cuma 5 juta, nggak apa-apa sini. Pihak bank nalangi, nanti didaftarkan oleh pihak bank. Alias apa? Kita ngutang sama bank. Dan setiap kita nyicil itu ada bunganya. Bagaimana mungkin haji kita mabrur pakai uang riba? Mending panjenengan nabung saja di rumah, nanti ada 25 juta terkumpul baru daftar sendiri di Sisko. Itu jauh lebih mulia ketimbang harus buru-buru ngambil nomor antrian. Ya kan daftar di bank tuh biar cepat dapat antrian Bu Pak ya. Ingat saja kita yang penting sudah niat. Nanti kalau memang Allah takdirkan perihal haji itu tuh urusan Allah Bu Pak ya. Allah panggil kita saatnya tiba ya saat itu juga kita berangkat. Maka jangan tergiur dengan apa? Dengan mengambil antrian daripada jalur hutang tadi. Mending kita nabung aja dulu di rumah, nanti setelah itu daftar. Nanti urusan berangkat itu urusan Allah. Yang penting niat kita sudah kuat pengen haji. Allah sudah hitung niat kita di situ. Maka jangan kotori niat mulia tadi dengan hal-hal riba. Bagaimana mungkin Allah mau ridho? Nah ini Bu Pak, masalah riba monggo dipelajari lagi biar apa? Biar kita lebih paham praktek ribawi yang ada saat ini. Ya, biar jangan sampai tadi. Itu yang nomor 4. Dosa riba. Kalau belum tobat nanti kena siksa kubur. Yang kelima siapa lagi? Orang yang berdusta. Ya, di dalam hidupnya sukanya ngapusi. Bagaimana mungkin orang yang beriman berdusta, Bu Pak? Padahal Rasulullah sendiri mengatakan al-mu'min la yakdzib. Orang beriman tidak mungkin ngapusi. Orang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah itu tidak mungkin berdusta. Iman dan dusta itu tidak bisa disatukan. Ya. Maka kalau ada orang yang masih berdusta, apalagi yang suka ngaji tapi kok masih suka bohong,
maka bisa dipastikan ngajinya kalau nggak ngantuk ya makan gitu ya. Hati-hati Pak. Jangan sering bohong. Makanya kita punya peribahasa dulu ya. Apa peribahasa kita? Jujur walaupun pahit. Nah, itu bagus itu Bu Pak. Itu memang ajaran daripada orang tua kita dulu. Lebih baik jujur walaupun pahit. Daripada kita harus berdusta. Yang kena nanti kita sendiri. Itu yang kelima. Kelima ya. Yang keenam, orang yang melakukan dosa zina belum bertobat. Ya, maka kita yang dulu mungkin terjerumus dosa zina ini Bapak cepat-cepat bertaubat sebelum kita ya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, orang yang melakukan dosa niyahah dan mayitnya. Maaf. Orang yang meninggal tapi keluarganya menangisinya. Bukan niyahah ya. Orang yang dia meninggal tapi keluarganya meratapi kepergiannya. Ini yang ketujuh. Kita sudah bahas dulu niyahah itu dosa besar Bu Pak. Ya, niyahah itu apa? Grantes ya bahasa Jawanya Pak ya. Grantes. Ya, teriak-teriak, ya, jambak-jambak rambut, robek-robek baju, guling-guling di tanah. Menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah takdirkan dia meninggal. Allah sudah takdirkan mungkin orang terdekat kita meninggal. Maka bentuk protes kita kepada Allah itu adalah namanya niyah. Akhirnya apa? Kita nangis selama sebulan penuh misalnya. Nah, orang yang niyah itu saja dosa, apalagi si mayit pun kena nanti dosanya. Makanya ya, orang yang meninggal, mayit yang meninggal tapi keluarganya meratapi, itu dia dikubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat apa? Akibat anak cucunya yang menangisi kepergiannya. Nangis boleh Bu Pak, wajar sih. Tapi jangan berlebihan. Sedih itu manusiawi kok. Ya, kita ketika meninggal orang terdekat kita sedih itu wajar, tapi jangan berlebihan. Ya, pukul-pukul badan, jambak-jambak rambut, jangan Bu Pak. Itu namanya apa? Meratap. Termasuk terlalu lama menangisi, jangan. Para ulama mengatakan paling lama 3 hari saja Bu Pak. Lebih dari 3 hari sudah hapus air mata itu. Jangan lagi kita tangisi. Perbanyak doa saja kalau memang kita sayang kepada orang tersebut. Ya. Makanya kata para ulama, orang-orang seperti ini kena nanti azab kubur. Kecuali sebelum meninggal dia sudah wasiat. Sebelum meninggal dia sudah wasiat, Bu, bapak meninggal, ibu jangan terlalu menangisi, jangan ya niyahah. Do, ibu bapak meninggal, kamu jangan terlalu meratap, terlalu menangisi. Nah, kalau dia sudah menyampaikan itu, kemudian wafat, keluarganya tetap menangisi dia, maka tidak terkena, kata para ulama. Makanya dari sekarang Bapak ingati anak cucu kita. Saya pribadi sama istri sering ingati. Karena saya sering wirawiri kemana-mana naik motor, kita tidak tahu ajal di mana Pak Bu ya. Mana tahu nanti ajal saya tiba di tengah jalan ketika sedang pergi ngajar. Maka saya sering wasiat sama istri. Ya, yang suatu saat kalau Allah takdirkan saya duluan pergi, jangan terlalu sedih, jangan terlalu menangisi. Kenapa? Itulah bukti kalau kita itu betul-betul sayang dengan orang yang kita cintai tadi. Jangan sampai dia juga tersiksa di dalam kubur. Nah, ini yang ketujuh. Yang kedelapan siapa lagi? Mereka-mereka yang membaca Quran tapi tidak mengamalkan. Ini yang kedelapan. Ya, baca Quran itu bagus Bu ya. Halo Bu. Nah, ini sebentar lagi kita mau Ramadan, Masya Allah. Masya Allah sebentar lagi Ramadan, Februari. Nah, kita mulai lomba-lomba nih khataman baca Quran. Membaca Quran itu bagus Bu Pak. Pahalanya besar kata Rasulullah SAW, 1 huruf dilipat gandakan 10 kebaikan. Tapi kita yang sudah rutin baca Quran harus naik level. Harus upgrade. Kita yang sehari sudah biasa baca sejuz, sudah biasa sebulan khatam atau 2 bulan sekali khatam, itu hendaknya naik level. Jangan cuma dibaca tok. Tapi apa? Diamalkan. Makanya tadabbur Quran yang kita bahas sekarang ini, gimana caranya kita mengamalkan Al-Quran.
Quran. Ya. Hatta zurtumul maqabir, biar kita enggak nyesel nanti di alam kubur, maka 8 dosa ini dihindari, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Itulah tadaburnya. Gitu. Jadi kalau panjenengan baca sekedar artinya hatta zurtumul maqabir, enggak ngerti apa yang harus diamalkan. Makanya kita urai, ya, biar jangan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian kepada kita, rasa no wahai fulan. Dulu sudah disampaikan di ngalimun pengajian 8 dosa tadi, yo kamu tidak menghiraukan. Nah ini Bu Pak, itu tadaburnya. Jadi sekali lagi, kalau kita pengen selamat di alam kubur, usahakan tinggalkan 8 dosa ini. Kalau toh dulu pernah mengerjakan, segera bertobat. Ya, makanya sekarang kita akan bahas sejenak ya, sampai waktu kita berakhir, orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur. Nah, jadi di dalam kubur nggak cuman siksa saja Bu Pak. Ustaz Ridwan horor sekali dari tadi, nakut-nakutin terus gitu ya. Nah, ternyata di dalam kubur juga ada nikmat. Ini yang harus kita kejar. Ya. Nikmat kubur. Ya. Siapa mereka yang mendapatkan nikmat kubur? Satu, orang yang senantiasa bertaubat. Nah ini Pak. Orang yang senantiasa istighfar. Paham betul dia itu merasa salah. Paham betul dia itu banyak kekurangannya. Maka setiap hari dia basahi lisannya dengan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Istighfar Bu Pak. Ya. Sambil nunggu Ustadz tadi habis sholat subuh baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai akhir. Sering-sering istighfar. Ya. Saya tadi dari Gonilan ke sini, tadi subuhnya daerah Gonilan karena tidak tak kejar. Sudah komat, akhirnya saya berhenti sana sampai kembali tadi saya istighfar. Alhamdulillah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena habis subuh itu waktu yang mustajab untuk kita istighfar. Waktu yang paling bagus sama nanti sore Bu Pak. Perbanyak baca istighfar. Istighfar, 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 astagfirullah. Kenapa demikian? Karena kita nggak tahu kapan kita ajal menjemput ya. Kita nggak tahu kapan kita mati, Bu Pak. Kita nggak tahu kapan malaikat maut. Hei Ridwan, kapan kamu udah siap? Nggak kayak gitu. Ya, malaikat maut datang langsung seret, langsung nyambut-nyambut. Nggak main nanya-nanya dulu. Ya. Maka orang yang senantiasa membasahi lisannya dengan istighfar, dia paham betul dia banyak salah, maka dia perbanyak taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Bu Pak. Orang yang selamat dari azab kubur. Alias apa? Dapat nikmat kubur. Ya. Jadi kalau pengen kita selamat di alam kubur, mulai saat ini Bu Pak banyak-banyak taubat, banyak-banyak istighfar. Ya, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, nanti pulang dari sini istighfar. Ya, sambil nyiapin nanti Car Free Day jualan istighfar, sambil nunggu pembeli istighfar, sambil masak istighfar Bu ya. Sambil mancing istighfar Pak, astagfirullah. Sambil nunggu ikan kan istighfar. Ini yang pertama, Allah tuh sangat cinta kepada hambanya yang bertaubat. Dalam hadis kursi jelas kata Allah Subhanahu wa taala, laula annakum tudnibun, kalau seandainya di antara kalian tidak ada pelaku dosa, maka aku akan cari kaum lain yang berbuat dosa dan mereka bertaubat, kata Allah. Jadi Allah tuh tidak nyari orang soleh, Bu Pak. Ya, sekali lagi, jadi kita jangan salah paham biar orang-orang soleh ini tidak sombong. Allah itu tidak butuh orang soleh, tapi yang dicari Allah tuh Pak, para pendosa yang mau bertobat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejauh apapun kita melakukan kesalahan, Bu Pak, ingat jalan pulang. Nah, itu pesannya. Kita sudah terjerumus dosa sejauh manapun itu, ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat jalan pulang. Sebelum kita menerima ajal, perbanyak taubat. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa lagi orang yang akan mendapatkan nikmat kubur? Yaitu orang-orang yang banyak melakukan amal kebaikan. Ya, orang-orang yang banyak melakukan amal soleh.
Dalam sebuah hadis panjang Bapak, hadis riwayat dari Abu Hatim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya kata Rasulullah, nanti ketika jasad kita dimasukkan ke dalam kubur, kata Rasulullah, salat itu Allah jadikan berada di atas kepala kita. Jadi pahala salat itu Allah letakkan di atas kepala kita. Kemudian sebelah kanan kita itu pahala puasa kita. Sebelah kiri kita puasa zakat kita. Dan di kaki kita itu adalah amalan-amalan baik seperti berkata jujur, menyambung silaturahim kata Rasulullah. Maka amalan-amalan inilah yang menjaga kita nanti Bapak di dalam kubur. Ketika malaikat datang, ya, malaikat pun tidak dikasih masuk, subhanallah. Ini Bapak. Malaikat pun dihalang sama amal soleh kita. Apa jawab malaikat? Ya, aku datang atas perintah Allah ingin menanyakan kepada si pemilik tubuh ini. Barulah dia diperizinkan masuk. Ketika ditanya, "Man rabbuka?" Dia mampu jawab dengan mudah. "Wa ma nabiyuka?" Dia mampu menjawab dengan mudah. "Wa ma dinuka?" 3 pertanyaan itu dia mampu jawab dengan mudah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah bukakan pintu surga untuknya, kemudian Allah perlihatkan tempatnya di surga. Makanya dia berdoa, Bapak. Ya Allah, segeralah kiamat biar aku cepat masuk surga. Ini orang-orang yang melakukan banyak amal soleh. Ya. Maka setelah kita bertobat yang banyak, yang kedua perbanyak amal kebaikan. Ini orang yang kedua ini insya Allah Bapak akan selamat dari siksa kubur plus dapat nikmat kubur. Yang ketiga, siapa lagi mereka yang dapat nikmat kubur? Yaitu orang yang senantiasa membaca doa. Nah ini Bapak, saya kasih doa. Doa yang dibaca setiap penghujung sholat. Doa yang dibaca sebelum salam. Ya, sholat apapun itu, mau sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jadi panjenengan nek tasyahud akhir itu ojo kesusu aku. Nek tasyahud akhir itu jangan buru-buru. Disitulah tempat mustajab berdoa. Maka minta doa ini. Ada 3 doanya Bu Pak. Nah, ini ada 3 doanya. Nanti Mas Kori bisa nyari di internet, di share. Ada 3 doanya Bu Pak sebelum salam itu. Yang pertama ini doa yang mungkin semuanya kita udah hafal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Nah, itu kan ya Allah lindungi aku dari azab neraka jahanam dan azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid. Itu yang pertama. Yang kedua, doanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq minta wejangan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kasih aku satu doa yang mana doa ini aku akan baca seumur hidupku di dalam sholat. Apa kata Rasulullah? Baca ini wahai Abu Bakar. Apa doanya? Ya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu nanti kalau panjenengan buka HP, cari di Google, internet, doa sahabat Abu Bakar atau doa Rasulullah untuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, atau apa doanya Abu Bakar ya yang diberikan oleh Rasulullah itu pasti ada. Itu doa yang kedua Bu Pak. Jadi jangan buru-buru ya, baca doa itu. Nah, doa yang ketiga, Allahumma ajirni minan nar. Maaf, doa yang ketiga ini yang pertama Allahumma inni as'alukal jannah 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Wa ajirni minan nar 3 kali. Wa ajirni minan nar, wa ajirni minan nar. Baru salam. Nah, itu insyaallah Bapak kalau panjenengan rutin baca 3 doa ini. Jadi yang pertama doa minta lindung azab kubur tadi. Yang kedua doanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga doa yang tadi. Allahumma inni as'alukal jannah 3 kali. Wa ajirni minan nar 3 kali. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca doa ini, Allahumma inni as'alukal jannah 3 kali, maka surga yang akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, masukkan hambamu ini ke dalamku.
Dan barang siapa yang membaca doa Allahumma ajirni minan nar 3 kali, maka neraka sendiri yang minta sama Allah, ya Allah jauhkan hamba itu dariku. Masya Allah nih Bapak. Nah ini coba diingat nih 3 doa nih. Ya, dihafalkan. Ya, setiap sholat panjenengan sebelum salam baca habis tasyahud akhir innaka hamidum majid, sebelum salam baca 3 doa itu. Rutinkan. Nah, ini saya kasih syahadah untuk antum semua ya gitu ya. Kasih ijazah ya Mas. Nah, ijazah doa, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba Bapak dihafal nih 3 doa nih. Insyaallah kita akan selamat dari azab kubur plus dapat nikmat kubur. Ya, 3 doa tadi. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Maka sholat itu enggak usah buru-buru ya. Jangan kesusu, pemenang tasyahud akhir ya, khusyuk berdoa kalau kita pengen selamat dari siksa kubur dan juga mendapat nikmat di dalam kubur. Itu yang nomor 3. Orang yang rutin baca doa ini. Jadi orang yang pertama yang dapat nikmat kubur mereka yang sering istighfar, bertaubat. Yang kedua mereka yang melakukan amal-amal kebaikan, sholatnya, puasanya, zakat dan sodakohnya, nyambung silaturahim, berkata yang benar dan baik. Nah, itu perbuatan-perbuatan baik seperti disebutkan dalam hadis tadi. Yang ketiga, orang yang senantiasa baca doa tadi. Siapa lagi? Yang keempat, orang yang mati syahid. Nah, ini jelas, Pak. Kata Rasulullah SAW, cukuplah orang yang mati syahid itu apa? Tebasan pedang yang menyilat-nyilat di atas kepalanya. Kalau di dalam kubur sudah nggak dapat siksa lagi dia. Orang yang mati syahid, ya, ketika mereka berjihad di jalan Allah, berperang membela agama Allah, mati dalam keadaan tersebut, ini insya Allah mati syahid. Nah orang-orang seperti ini Pak, insya Allah akan selamat dari siksa kubur. Ya. Ada sebuah kisah, yaitu kisah sahabat yang bernama ya Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini bapaknya sahabat Jabir bin Abi Abdullah. Jadi ketika perang Uhud, bapak sahabat ini sudah sepuh dia. Meninggal, kemudian anaknya Jabir nangis. Ya. Mendapati bapaknya sudah meninggal, anaknya nangis, wajar Bapak. Ya, ketika seorang anak mendapati bapaknya sudah meninggal. Maka kata Rasulullah SAW, wahai Jabir, mau gak aku beri kabar gembira? Apa? Bapakmu sekarang sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alias apa? Tidak ada hijab antara dia dan Allah, kata Rasulullah. Kemudian Allah menawarkan beberapa hal kepada bapakmu. Apa kata Allah? Wahai hambaku, apa yang kamu mau, apa yang kamu minta, aku pasti akan kabulkan. Maka kata bapaknya si Ja'far tadi, kata bapaknya si Jabir tadi, aku pengen kembali lagi ya Allah ke dunia, kemudian aku berperang mati lagi ya Allah. Masya Allah, saking nikmatnya mati syahid. Orang yang mati syahid itu enggak merasakan yang namanya sakratul maut. Ya, ibarat digigit semut saja. Kita yang seperti biasa ini ketika sakratul maut itu luar biasa Bapak sakitnya. Ya. Berhimpit-himpit kata Rasulullah sakitnya ketika sakratul maut. Tapi orang yang mati syahid dia enggak merasakan sakratul maut, makanya nikmat matinya. Nah, sahabat tadi minta, ya Allah, aku pengen dihidupkan lagi, dikembalikan ke dunia, aku pengen berperang lagi di jalanmu, mati lagi ya Allah. Namun kata Allah, sesuatu yang sudah mati aku tak mungkin hidupkan kembali. Ya, minta yang lain. Maka apa kata Jabir tadi? Apa kata bapaknya Jabir tadi? Kalau begitu ya Allah, sampaikan kepada orang-orang yang masih hidup bahwasannya aku sekarang betul-betul mendapatkan kenikmatan di sisimu. Maka turunlah surah Ali Imran ayat 169 170. Ya, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullah sampai akhir. Jadi apa? Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang mati syahid bahwasannya mereka itu mendapatkan 6 keutamaan kata Rasulullah.
Li syahid sittata hisalin. Untuk orang yang syahid ada 6 keutamaan. Yang pertama apa? Dimudahkan tadi sakratul mautnya. Yang kedua, dibebaskan daripada azab kubur. Yang ketiga, diperlihatkan surga untuknya. Yang keempat, ya, dipakaikan mahkota yang sangat ya luar biasa indahnya. Yang kelima, dinikahkan dengan 72 bidadari. Yang keenam, bisa memberi syafaat daripada keluarganya, 70 orang. Subhanallah. Nah, kita sekarang nggak ada perang, Pak Abu ya. Nggak ada perang. Tapi ada satu amalan yang mampu menandingi perang jihad di jalan Allah. Apa? Nuntut ilmu kayak kita sekarang. Ya. Ada satu amalan yang menandingi jihad fisabilillah apa? Nuntut ilmu. Nah, kalau kita sedang nuntut ilmu sekarang, tiba-tiba Allah panggil, Bu Pak, insya Allah mati syah. Masya Allah. Jadi itulah keutamaannya. Orang yang di suatu negara tidak ada perang, kecuali di Palestina, itu Masya Allah, itu perang. Ya, di Gaza, di Suriah, itu pada perang. Orang-orang umat Islam yang meninggal di sana, insya Allah mati syahid. Nah, kita-kita yang di Indonesia ini gimana caranya bisa mati syahid? Salah satu caranya adalah sering-sering hadiri majelis taklim. Ngaji, Bu Pak. Bahasanya pengawasannya bahasa kita, Pak. Nuntut ilmu itulah salah satu pengganti jihad. Maka ketika kita proses nuntut ilmu, kemudian Allah panggil, Bu Pak. Itu Masya Allah. Ya. Lagi belajar sekarang, tiba-tiba ada yang satu Allah cabut nyawanya. Itu luar biasa pahalanya. Ya. Matinya mati syahid. Ya, tapi apa namanya, syahidnya bukan syahid dunia, tapi syahid akhir. Alias apa? Ya, jenazahnya tetap dimandikan, tetap disolatkan. Kalau orang yang mati syahid di medan perang kan jenazahnya nggak usah dimandikan, Pak Bu. Kenapa? Darah tadi itu sebagai bentuk penghormatan. Nanti mereka-mereka yang mati syahid ini di akhirat, di padang mahsyar, itu mereka dibangkitkan dengan apa? Dengan penuh darah di badannya. Dan itu sebuah kebanggaan, darah yang ditumpahkan untuk membela agama Allah. Makanya nggak boleh dimandikan orang yang mati syahid itu. Ya, langsung dikuburkan, disolatkan, dikuburkan. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Nomor berapa tadi? 4. Ya. Jadi kalau pengen dapat pahala syahid, kita nggak ada perang sekarang, Bu Pak, insya Allah ya, dengan kita belajar seperti ini, mudah-mudahan Allah hitung sebagai jihad di jalannya. Amin ya Rabbal. Yang kelima, orang yang mendapatkan nikmat kubur berikutnya siapa lagi? Orang yang meninggal di hari Jumat. Subhanallah. Luar biasa nih. Tapi dalam keadaan ini ya, kewajibannya sudah tunai, Pak Bu ya. Maksudnya dia memang betul-betul orang yang soleh. Meninggal hari Jumat tapi pemabuk ya enggak juga gitu ya. Jadi orang-orang yang beriman yang mereka meninggal di hari Jumat, ini Allah bebaskan daripada siksa kubur dan insya Allah dapat nikmat kubur. Ya. Maka bahagia betul orang yang meninggal di hari Jumat. Subhanallah. Ya. Apalagi subuh lagi sholat Jumat tiba-tiba sujud nggak bangkit-bangkit lagi. Oh subhanallah. Itu luar biasa pahalanya. Yang ketujuh siapa lagi? Mereka-mereka yang meninggal ketika umroh dan haji di Madinah dan di Mekah. Subhanallah. Orang-orang yang umroh belum bertahalul, belum selesai umrohnya, haji belum selesai hajinya, kemudian Allah panggil meninggal di tanah suci, baik itu Madinah ataupun Masjidil Haram, maka orang tersebut selamat daripada siksa kubur, alias dapat nikmat kubur. Hadisnya sahih, Bu Pak. Kata Rasulullah SAW, man istata'a minkum, barang siapa yang mampu di antara kalian ayyamut, ya, meninggal, maka fayamut fi madinati hadza. Barang siapa yang pengen meninggal, maka cita-citakan betul meninggalnya di Madinah dan di Mekah. Kenapa? Dua tempat ini tempat yang mulia. Ya. Potensi kita mendapat syafaat Nabi besar, Bu Pak. Halo Bu. Pak. Doa, Pak. Doa ketika nanti panjenengan yang mau umroh, doa, ya Allah wafatkan saya di tanah Mekah. Berani gak Pak?
Berani nggak Bu? Enak Pak Bu meninggal di sana tuh. Dikuburkan di sana, disolatkan jutaan orang, subhanallah. Ya, kalau memang mau dapat meninggal yang terindah itu meninggal di kota Nabi. Hadisnya jelas tadi dapat syafaat Nabi. Makanya doa. Saya pribadi Bu, dalam doa saya pasti Pak. Dalam doa saya itu saya sebut, ya Allah wafatkan saya di tanah haram. Nanti kalau suatu saat saya Allah panggil meninggal di sana, alhamdulillah itu berarti ijabah doa saya. Makanya saya bilang ke istri, nek saya umroh, nek saya apa, ya wes saya relain gitu ya. Ya kalau belum ajal ya tetap pulang. Nggak boleh bunuh diri juga di sana, jangan. Tahu-tahu harus meninggal mati sendiri, jangan. Nek belum ajal ya pulang. Tapi nek sudah ajal syukur. Kenapa? Itu yang diharapkan meninggal di dua kota suci ini. Meninggal di situ, dikuburkan di situ, disolatkan di situ, dikuburkan di tanahnya para syuhada dan solihin dan juga Rasulullah SAW di antaranya. Dan yang terakhir, yang keberapa? Yang ketujuh, orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut. Nah, sakit perut, meninggal karena ususnya jebol. Ya, meninggal karena penyakit yang melimpahnya di perutnya, sehingga apa? Dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Ya. Di dalam riwayat yang lain bukan hanya sakit perut Pak Bu. Yang tertimpa bangunan juga sama. Yang kebakaran juga sama, yang tenggelam juga sama. Itu ya. Syahid dunia, syahid akhirat, maaf. Jadi orang-orang yang meninggal karena wabah, ini dalam hadis lain. Yang meninggal karena wabah taun, karena corona dulu ya. Kemudian yang meninggal karena sakit perut, yang meninggal karena kebakaran, yang meninggal karena tenggelam, yang meninggal karena melahirkan ibu-ibu. Maka jangan takut punya anak banyak, Bu. Ya. Bilang ke anak-anak kita yang perempuan baru nikah, jangan takut punya anak banyak. Salah satu keutamaannya kalau meninggal ketika melahirkan syahid. Syahid apa? Syahid akhirat. Ya. Terus juga yang meninggal ketika sakit perut tadi sudah ya. Ini beberapa orang yang mendapatkan nikmat kubur. Alhamdulillah selesai materinya. Ya, jadi kalau kita pengen mendapatkan nikmat kubur, Bu Pak, coba berapa tadi? 7 ya. Ya, kalau yang meninggal karena sakit perut ya jangan dulu lah. Yang pula tiba-tiba pulang dari sini makan pedes-pedes biar mahnya kambuh biar meninggal. Itu namanya nyiksa diri, jangan. Ya kalau yang itu kan nggak mungkin kita amalin ya. Ya berarti yang bisa diamalin yang pertama tadi istighfar, yang kedua banyak amal-amal kebaikan, kemudian yang ketiga baca doa tadi di penghujung sholat ya. Nah itu yang bisa diamalkan ya. Sehingga kalau yang meninggal karena sakit perut atau meninggal di tanah haram tadi itu kan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya sudah jam 5:27. Ini saja mungkin materi kita hari ini, yaitu orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur. Itu baru satu tempat. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk tempat kedua negeri akhirat, yaitu Yaumul Ba'ats. Nanti ada bentuk macam-macam bentuk ketika Allah bangkitkan manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika membangkitkan manusia kembali, ya, wujud mereka tidaklah sama seperti sekarang. Ya, wujudnya berbeda. Kenapa? Disebabkan dosa yang mereka kerjakan. Maka kita akan bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang ya kondisi manusia ketika dibangkitkan. Agar apa? Agar kita menghindari dosa-dosa tadi. Ya, biar apa? Biar dibangkitkan dengan sebaik-baik bentuk, biar kita nanti dibangkitkan dengan sebaik-baik rupa. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Oh ya sedikit hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, saya insya Allah tanggal 1 Februari mau pergi ke Malang. Ya, mau pergi silaturahim ke Ustadz Rifki Ja'far Tholib. Ya, itu panjenengan lihat YouTube-nya bisa, lihat Facebook-nya bisa.
Ini saya ngajak jamaah Ngalimun yang mau ikut, monggo. Dulu kan kita rihlahnya ke Tawangmangu. Nah, ini kalau pengen rihlah ke Malang, sekaligus pengajian plus jalan-jalan, nah itu insya Allah saya berangkat tanggal 1 Februari. Panjenengan pengen info lebih lanjut nanti hubungi Mas Kori. Ya. Kalaupun nanti mau daftar hubungi Mas Kori. Kalau dari Sukoharjo 1 bis, alhamdulillah kita berangkat 1 bis jamaah. Nah, kalau yang dari Solo ada mau ikut, monggo. Tanggal 1 Februari. Masih lama Pak. Masih bisa nabung. Ya, tanggal 1 Februari ya 1 hari berangkat subuh pulang malam. Berangkat subuh pulang malam. Acara intinya kita silaturahim ke Ustadz Rifki Ja'far Tholib ya. Itu gurunda kita ya, Ustadz di Malang. Kemudian nanti kita dengar kajian beliau. Ya, setelah itu nanti jalan-jalan ke tempat-tempat wisata sebentar. Nanti malamnya langsung balik. Ya, sehingga perjalanannya 1 hari saja tidak menginap. Insya Allah diusahakan jam 10 sudah sampai Solo lagi. Ya, biar tidak terlalu kemalaman dan yang kerja juga masih bisa istirahat besok hari Senin. Tanggal 1 Februari itu kan hari Ahad, Pak. Pas ya nanti yang punya kerjaan juga bisa istirahat sehingga hari Seninnya bisa masuk. Itu sih, ini sedikit info ya kalau pengen ikut jalan-jalan plus wisata religi ya, dan juga dapat kajian nanti yang mau daftar bisa hubungi Mas Kori gitu ya. Itu saja sedikit informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sama-sama kita tutup dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.